Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kinsi. Mana Kinsi? Kinsi sama Mama. Mama mana Mama? Mama mana? Ini Kinsi. Mama mana Mama? Mama mana? Ini Mama. Ini Kinsi. Ada Kak Widya. Selamat datang. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini kita akan membahas seputar fisioterapi. Alhamdulillah, kita bersama dengan Kak Sukma, tapi Kak Sukma mungkin masih dalam perjalanan, akan menyusul kemudian. Kita akan membahas seputar fisioterapi. Ya, sini. Halo Kinsi. Dadah, Kak Widya dipanggil sama Kak Widya, Nak. Dadah sama Kak Widya. Oh, waalaikumsalam. Ada Pak Yudi, ada bosnya Mama. Halo. Kinsi mana Kinsi? Kinsi yang mana? Ini Kinsi. Jadi, pada beberapa pertanyaan itu bertanya tentang sepatu khusus ya. Ini kami siapkan juga medianya. Jadi untuk Kinsi itu kami direkomendasikan ke Poli Rehab Medik untuk membuat sepatu khusus. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Sukma. Jadi sepatu khususnya seperti ini. Belakang ini ada platnya. Tingginya kurang lebih hampir selututnya Kinsi. Jadi ini ada platnya. Kemudian di dalamnya ini tuh ada seperti ada seperti sekat begitu ya. Jadi ada seperti sekatnya ini untuk mencegah anak itu untuk berjinjit seperti itu. Kemudian karena Kinsi ini setelah asesmen itu ternyata ada flat fit, sehingga untuk sepatunya ini ada insole yang dia agak sedikit cembung begitu. Agak sedikit cembung seperti di tempat dudukannya. Iya, kenapa Nak? Seperti itu. Jadi seperti ini untuk sepatu khusus yang dipakai oleh Kinsi. Dan untuk memakaikannya itu harus dimulai dari yang pertama, mengaitkan kaitan yang pertama ini, dirapatkan seperti ini. Ini kakinya masuk dulu, kemudian dirapatkan, dikaitkan rapat seperti ini, kemudian ditutup lagi seperti ini. Jadi benar-benar menempel untuk kaki dan sepatunya, kemudian ditali manual dari bawah ke atas dengan rapat seperti itu. Jadi waktu itu kami disarankannya memakai seperti ini. Kira-kira ini sudah sekitar 3 atau 4 bulanan kami pakai. Tapi memang awalnya memang tidak nyaman karena sepatu ini tuh adalah sepatu yang keras begitu ya. Jadi keras, dan kemudian ini juga ada semacam seperti plat besinya gitu. Jadi memang untuk awal-awal itu anak itu akan tidak langsung nyaman untuk memakai seperti itu. Kemudian kita sambil menunggu Kak Sukma, kenapa kami melakukan live ini di sore hari, biasanya di malam hari, karena biasanya kami juga memperhatikan waktu dari narasumbernya. Narasumber kita pada hari ini itu memiliki newborn, dan untuk jam-jam sekitar jam 8 malam itu memang waktunya untuk untuk menidurkan anak seperti itu ya. Jadi kita switch pada jam 5 kali ini. Itu terus beberapa pertanyaan itu terkait bagaimana cara latihan begitu ya. Cara latihan yang ada di rumah, bagaimana kemudian terapi untuk bisa menelan dan mengunyah. Itu nanti di terapi wicara ya, kami sedang semoga terapis wicara Kinsi juga bersedia untuk berbagi sharing bersama-sama dengan kita di sini. Tapi ini mungkin nanti di sesi yang lainnya. Kemudian tentang metode terapi ketika terapi di 2 tempat yang berbeda. Kemudian mulai usia berapa? Kalau mulai usia berapa ini Kinsi waktu itu kami kalau boleh sharing sedikit, Kinsi itu
mulainya itu usia 2,5 bulan kalau tidak salah, hampir 3 bulan. Tapi pada waktu itu kami itu seperti seperti gupuh begitu ya, seperti kepingin cepet biar anaknya tidak terlambat. Dan kesalahan kami waktu itu, Kinsey itu masih ada kelainan jantung, masih ada lubang PDA, dan juga masih ada hisprung-disi yang belum tertangani, dan itu tidak efektif. Jadi anaknya berat badannya kurang, kemudian tidak bersemangat latihan karena lemas begitu, kemudian perutnya juga masih belum terkondisikan, masih sering kembung. Jadinya pada waktu itu memang tidak efektif. Kemudian kami break. Setelah menjalankan operasi dan perawatan, baru kami lanjutkan lagi. Kira-kira usia 4 bulan itu baru Kinsey. Itu pun masih masa pemulihan, dan kira-kira kami mendapatkan tempat terapi yang memang cocok untuk Kinsey itu mulai efektifnya bersama Kak Sukma itu sekitar usia 6 bulan. 6 bulanan waktu itu. Waktu itu Kinsey itu masih baru angkat kepala tapi belum tegak dan belum mulai empati. Iya, Nak. Ini. Iya. Nanti mau ke sana? Iya. Kita undang Kak Sukma. Nah, kita tunggu Kak Sukma untuk menerima. Jadi memang kalau misalnya ditanya usia berapa efektifnya mulai terapi, itu memang masing-masing anak itu berbeda. Jadi kita lebih baik untuk melakukan screening kesehatan dulu. Ketika anak itu memiliki KJB atau memiliki penyakit penyerta, itu kalau saran kami itu didahulukan penyakit penyertanya. Jadi supaya lebih efektif juga. Atau misalnya anak dengan berat badan yang sangat kurang, itu kita perlu untuk mendahulukan screeningnya ke dokter spesialis gizi dan nutrisi atau dokter spesialis anak yang menangani masalah gizi. Karena memang untuk anak dengan gizi yang kurang itu tidak efektif melakukan terapi. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk terapi sendiri, pada awalnya Kinsey itu dilakukan asesmen. Seperti asesmennya juga sama, apakah memiliki penyakit penyerta, apakah penyakit penyertanya itu sudah tertangani atau belum, seperti itu. Kak Sukma sudah bisa bergabung. Halo Kak Sukma, Halo, selamat sore Kak. sore. Ya, ini adalah Kak Sukma. Ini Kak Sukma. Kak Sukma ini adalah terapis Kinsey sejak usia 6 bulan ya Kak ya? Ya, betul. Dari masih kecil, dari imut-imut lah Dari masih intinya. kecil. Ini. Jadi waktu itu Kinsey itu belum belum tegak kepala ya Kak? Betul. Waktu baru pertama kali ketemu itu, Kenzi masih ini ya, kepalanya belum tegak. Terus apa ya? Ya belum begitu senang tummy time juga waktu itu. Iya. Halo, Kenzi. Udah sama Kak Waduh, Sukma. ada bintang tamu ya. Ih, kelihatannya ketinggiannya. Kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya Mm-mm, untuk anak dengan Down syndrome itu kan biasanya ada beberapa penyakit penyerta ya, seperti kelainan jantung mm-mm, bawaan, seperti itu ya. Kira-kira kalau betul. untuk asesmen fisioterapi sendiri itu bagaimana Kak? Apakah diperbolehkan atau ada persyaratan khusus sebelum memulai terapi? Oke, kalau asesmen ya, kita mulai dari asesmen dulu. Jadi, kalau ada anak Down syndrome itu mau fisioterapi nih, mau terapi, kita lakukan asesmen. Kita pasti tanya dulu riwayat penyakitnya, terus ada penyakit penyerta apa aja. Nah, kalau seandainya memang ada riwayat penyakit penyerta jantung kan, yang paling apa ya, paling sering dan
paling sering ditemui lah ya, yang saya temui juga anak-anak Down syndrome yang sering saya tangani juga rata-rata punya penyakit jantung bawaan ya. Itu biasanya kita ini dulu tanya lagi apakah sudah kontrol ke dokter jantung, sudah screening juga untuk penyakit jantung bawaannya. Apakah itu memang dari dokternya memang juga sudah merekomendasikan untuk terapi seperti itu. Jadi biar terapi yang nanti dilakukan namanya terapi ya, Mama ya pasti capek. Itu apakah Ya. aman untuk kondisi anaknya seperti itu sih. Jadi memang harus kita eh, apa ya, double screening mungkin namanya ya. Jadi kita tanya lagi itu udah di assessment belum sama dokter jantungnya, terkontrol nggak penyakit jantung bawaannya. Jadi kondisinya sekarang seperti apa, memungkinkan untuk mengikuti terapi apa enggak. Kalau memang memungkinkan, itu pun kita tetap eh, apa ya, di selama terapi itu kita pantau perkembangannya. Jadi kalau memang dia ada penyakit jantung bawaan, itu pasti kita latihannya juga kita nggak terlalu force, biar anaknya juga nggak terlalu capek. Jadi tidak memperberat kerja jantung si anak. Seperti itu sih, Mama. Kalau untuk ini kan ada hanya beberapa ya Kak ya, tidak semua anak Mm-mm, dengan Down syndrome itu memiliki penyakit penyerta. Kalau misalnya betul. anak dengan Down syndrome-nya ini atau ABK yang lainnya, ini Mm-mm. lahir dengan tidak membawa penyakit penyerta, ada nggak sih usia minimal untuk melakukan fisioterapi? Oke, kalau fisioterapi sendiri itu kalau memang anaknya dirasa ada keterlambatan tumbuh kembang, kalau anak ya ada keterlambatan tumbuh kembang, itu sebaiknya fisioterapinya memang dilakukan sejak dini. Dan fisioterapinya itu pun bisa maaf dimulai dengan stimulasi-stimulasi sederhana di rumah. Yang paling penting itu sih sebenarnya tummy time ya. Jadi itu memang salah satu latihan yang paling gampang, paling aman sih yang bisa dilakukan di rumah. Jadi memang itu maksudnya aman dilakukan oleh orang tua yang awam sama sekali awam tentang terapi seperti itu. Jadi tummy time itu adalah satu latihan yang paling aman dilakukan di rumah. Seperti itu sih Mama. Jadi memang sedari dini sih harus anak yang sudah dideteksi nih mengalami keterlambatan tumbuh kembang harus sedari dini memang di fisioterapi, apa yang perlu dikejar tumbuh kembangnya seperti itu. Kalau untuk fisioterapi sendiri, peran dari Mm-mm. fisioterapi itu apa sih Kak? Dibandingkan kan kalau misalnya orang tua itu kan pasti kayak tummy time seperti itu, sedangkan orang Mm-mm. tua anak dengan berkebutuhan khusus itu kan pasti Mm-mm. takut ya Kak. Misalnya kita mau melakukan treatment, misalnya kita mau melatih Mm-mm. di rumah itu apakah benar atau salah, kemudian apa namanya, kemudian bagaimana ini kayak step-stepnya itu Kak. Itu peran Mm-mm. fisioterapi sendiri itu di mana sih Kak untuk latihan itu? Oke, peran fisioterapi di sini itu lebih ke fasilitatornya ya. Jadi kita kasihkan contoh orang tuanya seperti ini loh caranya ngelatih anaknya di rumah, seperti ini loh latihannya yang cara pegangnya yang benar, yang aman, yang tidak membahayakan untuk anaknya. Karena kan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, kalau Down syndrome kan dia ada joint laxity ya, itu kan sendinya itu lebih apa ya, lebih lentur dibandingkan ABK yang lain. Sementara kalau misalnya cerebral palsy yang tipenya spastik itu kan ada spastisitas, jointnya itu lebih kaku. Nah itu kan pasti beda ya cara pegangnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua. Jadi di sanalah peran fisioterapi itu one on one, kayak apa ya, memberikan contoh gitu loh ke orang tuanya, ibu nanti di rumah tugasnya latihan ini, cara pegangnya seperti ini, nanti yang boleh dilakukan ini sampai di tahap mana, terus warningnya nanti kalau anaknya seperti ini nggak usah deh dilanjutin lagi kalau anaknya udah kelihatan capek, rewel itu di stop dulu latihannya, kayak gitu sih. Jadi kita lebih ke apa ya, kayak gurunya sih Bu, fasilitator gitu, ajarin dulu orang tuanya di sana sih peran kita. Jadi Seperti seperti itu. kayak apa namanya wasitnya begitu ya Kak. Seperti ini tuh kurang Ah, tepat, tepatnya seperti ini. Dan itu pasti masing-masing anak berbeda-beda ya Kak ya. betul. Kalau Anak untuk ini yang, Kak, nah ya,
Anak Kalau Down syndrome aja itu beda-beda ya treatmentnya. Jadi misalnya Kinsey dengan temannya yang A, B, dan C itu pasti beda sih. Jadi memang apa ya, fisioterapi itu mainnya itu one on one gitu. Jadi memang satu anak kita lihat kondisinya, ajarkan ibu bapaknya di rumah seperti apa. Terus nanti anak yang lain pasti beda lagi seperti itu. Kalau misalnya ini Kak, kita sebagai orang tua anak dengan Down syndrome, kemudian kita itu ingin melihat ini Kak, perkembangan. Bisa nggak sih Mm-mm. kita itu berpatokan dengan grafik perkembangan anak reguler gitu Kak? Atau ada Mm-mm. masing-masing ABK itu memiliki apa namanya perkembangannya sendiri, kemudian fisioterapis itu akan menyamakan misalnya pakai Denver 2 semuanya, ataukah ada Mm-mm. masing-masingnya gitu Kak? Kita boleh nggak sih mengacu ke misalnya grafik Denver 2 gitu? Mm-mm. Oke, setiap anak tuh pasti ya tumbuh kembangnya tuh pasti berbeda. Tapi kita umumnya fisioterapi, terutama ya saya pribadi sih ya, saya mengacu ke Denver 2 itu sebagai apa ya acuan. Jadi setelah ini apa yang harus saya lakukan? Jadi kan setelah misalnya nih, dulu kan Kinsey awal terapi sama saya tuh belajar duduk ya, saya targetnya belajar duduk. Nah, setelah belajar duduk itu kan nggak mungkin saya langsung lompat ke jalan sama lari kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi dari Denver pun panduannya setelah duduk itu ada yang namanya merangkak, terus duduk berdiri, barulah berdiri seimbang, baru jalan seperti itu sih. Jadi Denver 2 itu lebih ke panduannya, tahapan-tahapannya. Setelah ini apa, selanjutnya lagi apa, seperti itu. Jadi nggak bisa ya semua dipukul rata, harus sesuai nih dengan Denver 2. Jadi usia 6 bulan harus seperti ini, 7 bulan harus ini, 8 bulan harus ini. Setiap anak itu perkembangannya beda-beda ya, bukan hanya ABK saja. Nah, normal pun pasti beda perkembangannya setiap anak. Jadi Denver 2 itu saya pribadi itu pakai untuk tahapannya. Jadi ikutin tahapannya yang benar itu. Jadi setelah duduk ada merangkak seperti yang tadi saya bilang. Jadi ikutin tahapannya. Kalau waktunya itu kan kita masih pakai red flag, mungkin seperti berjalan itu kan oke 12 bulan itu sudah mulai awas kan, sudah mulai harus lebih rutin lagi stimulasinya, lebih rutin lagi aja latihan kan seperti itu. Jadi kalau memang kita tetap kasih stimulasi untuk si anak. Tapi kalau memang penyerapan dan output dari si anak itu memang belum ya, kita harus lebih lagi kasih stimulasi, lebih rutin lagi seperti itu sih Bu. Jadi stimulasinya itu harus lebih apa ya, lebih rutin dibanding kita kejar target harus bisa di bulan ini. Sebaiknya nggak kayak gitu sih ya. Jadi lebih ke oke, kita terus kasih stimulasi, stimulasi, stimulasi. Jadi ya kayak peribahasa sedikit demi sedikit pasti jadi bukit. Jadi pasti ada outputnya sih dari si anak nanti kayak gitu. Insya Allah. Banyak sih Kak sebenarnya yang tanya Kak, kayak Mm-mm. misalnya apa namanya, ini masalah hipotonia. Kan anak dengan Down syndrome Mm-mm. itu kan memiliki tonus otot yang lemah ya Kak. Saya Iya juga betul. pernah bertanya kepada Kak Sukma. Kira-kira itu waktu asesmen itu kan bisa bisa nggak sih Kak dilihat untuk anak dengan Down syndrome misalnya A, B, C itu ototnya itu yang paling lemah yang mana? Misalnya kan nggak bisa disetarakan kan ya Mm-mm. perkembangannya. Tapi misalnya dilihat, oh si B ini memerlukan penanganan penguatan yang lebih banyak seperti itu daripada si A. Si A itu tidak terlalu tonusnya tidak terlalu rendah seperti itu. Bisa nggak sih Kak Mm-mm. dilihat seperti itu secara awam atau mungkin ada metodenya gitu? Masalah level hipotonia ini. Oke. Hipotonus itu kan ini ya terkait dengan tonus ototnya. Nah, tonus otot itu kan sebenarnya ada pengukurannya, Bu. Ada yang namanya manual muscle testing untuk menilai kekuatan ototnya. Tapi itu lebih ke apa ya? Yang mengerti instruksi. Jadi itu ada instruksinya untuk melakukan MMT itu. Jadi untuk anak itu biasanya kita nggak pakai MMT sih. Kita apa ya lebih ke kita apa ya kelompokkan aja. Oh dia ini kurang nih, kurang kurang kuat seperti itu. Kita apa ya kalau kita untuk nilai untuk dengan angka kalau MMT itu kan pakai angka tuh nggak apa ya kurang efektif karena anak kan nggak nurut instruksi juga belum paham juga seperti itu kan. Tapi untuk kalau hipotonia itu di apa ya dikelompokkan ini hipotonianya ringan, sedang, berat itu ini ya tergantung
fisioterapis yang pegang ya, karena kan kalau tangan saya mungkin pegang Kinsey, oke Kinsey itu hipotonianya ringan seperti itu. Tapi mungkin kalau fisioterapis lain ngerasain kan karena handling ya, handling tangan setiap orang tuh kan beda. Mungkin dia ngerasain Kinsey itu hipotonia sedang seperti itu. Itu kan ini ya terkait persepsi. Tapi kalau untuk latihannya itu sama aja sih. Kalau kita penguatan ya udah kita penguatan sambil main juga seperti yang sering Kenzi lakuin ya, kayak duduk berdiri atau enggak naik ke kursi seperti itu kan sudah termasuk penguatan, tapi kita selingi dengan bermain seperti itu. Jadi nanti pasti ada kelihatan efeknya. Kalau yang sering saya tangani itu anak Down syndrome itu kan biasanya yang paling terlihat hipotonus itu kan di bagian kaki ya, jadi dia lebih kelihatan ankle-nya itu lentur, laksiti seperti itu kan. Nah itu dengan latihan-latihan penguatan yang sering kita berikan itu nanti ada inputnya sih seperti apa ya, yang saya lihatnya Kinsey. Oke, saya sering pakai contohnya Kinsey. Yang sering saya lihat Kinsey dulu zamannya dia waktu masih dari tengkurap mau duduk itu ini pasti dia kakinya muter Ya, muter ke karena depan. sendi panggulnya itu laksiti itu karena juga ada hipotonianya dia. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu kita kasih dia penguatan dengan dia merangkak, dengan dia duduk berdiri, dulu kan juga sempat saya ajarin jongkok berdiri. Itu kan sekarang kalau dari posisi yang sama, Kinsey itu kan justru duduknya tuh lebih seperti kalau ibaratnya gerakan duduk anak normal itu kan dia dari miring ke duduk tegak seperti itu. Nah, Kinsey lebih menyerupai itu jadinya seperti itu. Jadi latihan yang kita berikan untuk anak yang dengan hipotonus itu pasti nanti ada efeknya. Dengan latihan-latihan penguatan yang kita berikan itu pasti nanti ada efeknya. Pasti ada perubahan-perubahan kecil yang bapak ibunya di rumah itu perhatikan seperti itu. Saya yang jarang pun ketemu Kinsey, anggaplah kita jarang, seminggu baru cuman ketemu sekali tuh merasakan itu ada perubahannya Kinsey itu. Jadi dengan posisi duduknya pasti ada yang berubah seperti itu. Itu sih Mama. Eh, ini ada yang tanya, Kak. Iya. Media apa yang bisa kita gunakan untuk menguatkan otot tangan pada anak dengan Down syndrome berusia 11 bulan? Menguatkan otot-otot Penguatan tangan. tangan pada usia yang 11 bulan ya. Oke, mungkin Pakai media apa kalau yang ada di rumah gitu, Kak? oh macam-macam ya, bisa apa aja. Penguatan itu kan bisa dari dia ambil sesuatu, terus dia pindahkan ke tangan yang satu, terus dia bisa bawa itu benda itu kemana dia berpindah itu dibawa, itu sudah termasuk penguatan ya. Jadi setiap dia bermain pun itu sudah termasuk latihan ya untuk anak-anak itu dengan dia rajin bermain lah, itu sudah termasuk latihan ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan, minta anaknya untuk ambil sesuatu, minta pindahkan ke tangan ibunya atau ke ayahnya, misalnya mama minta, ayah minta seperti itu. Atau mungkin saat makan dia sekaligus belajar sensasi ya, jadi minta bejek-bejek apa yang dia makan, misalnya dia makan kentang finger food, nah itu kan dia remes sendiri, itu pun juga sudah termasuk latihan ya. Jadi banyak media di rumah yang bisa dipakai untuk belajar, untuk latihan penguatan. Kalau memang orang tuanya mau arahkan, mungkin bisa belajar sambil main donat, minta ambil, terus kalau anaknya belum bisa nih, orang tuanya yang ambilkan, minta ditaruh di mana, itu diarahkan dulu, nanti dari hari ke hari pasti ada output yang diberikan oleh si anak, jadi dia pasti ada hasilnya. Jadi anak mungkin bisa ambil sendiri tapi masih bingung mau taruh di mana, nah kita arahkan, lama-lama pasti dia bisa ambil sendiri, taruh di tempatnya seperti itu. Jadi banyak ini sih, semua mainan anaknya yang ada di rumah itu bisa dijadiin ini sih media untuk latihan penguatan. Minta remes botol bisa, suruh dia minta anaknya remes. Nah kalau anak-anak tuh yang kan sukanya mainannya yang aneh-aneh ya, alat-alat dapur seperti itu kan, mungkin botol bekas yang udah nggak ada airnya kan
bisa kita remes dulu dikit. Nah, saat si anak tuh sudah ngeliat tuh kita ajarin juga ini loh caranya ngeremes. Nah, lama-lama pasti dia pengen ikut. Anak-anak kan tipenya ini ya peniru ya, jadi kita contohin Peniru dulu. benar-benar. Jadi itu seperti itu sih banyak. Hampir semua mainannya sih bisa dijadiin ini media latihannya, Mama. Sampai ini apa namanya, sampai saya tuh eh, kami kan ada home program ya, jadi Kak Mm-mm. Sukma ini kan membawai beberapa beberapa anak gitu ya, dan Mm-mm. kami tuh setiap hari diminta untuk mengirimkan video. Jadi Mm-mm. setiap hari orang tua itu berkewajiban untuk melatih anaknya. Jadi tidak hanya untuk di tempat terapi saja, karena memang Mm-mm. 1 minggu hanya sekali ya Kak, dan itu pun hanya 1 jam. Jadi memang Mm-mm. untuk terapi ini sebenarnya terapis terbaik itu tetap orang tuanya ya Kak. Jadi yang Betul. diberdayakan itu adalah orang tuanya. Kemudian saya kira itu awalnya terapi itu harus dialokasikan waktu khusus, kemudian harus ada pemanasan, harus ada inti, harus ada akhiran. Ternyata tidak. Bahkan waktu itu Kinsey itu mainan mainan pasir, mainan air itu juga termasuk terapi, dan itu juga dikumpulkan ke Kak Sukma menjadi suatu progres begitu. Jadi kita perlu menyederhanakan pemikiran kita ya, bahwa terapi itu banyak. Misalnya ada untuk penguatan tadi menggunakan misalnya biji-bijian, menggunakan beras. Kemudian Kinsey waktu itu tuh progresnya, Kinsey itu takut sekali sama sesuatu yang lembek ya Kak ya. Jadi waktu itu Mm-mm. untuk tahu itu takut sekali, megang nangis. Tapi lama-lama diberikan tekstur-tekstur yang serupa, yang memang lembek-lembek dan berair, itu akhirnya sampai sekarang itu tidak ada masalah untuk tekstur tersebut. Jadi memang banyak sekali latihan yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya di rumah itu bisa misalnya ada tangga kecil, bisa naik turun tangga, itu pun juga latihan ya Kak, dan itu juga termasuk penguatan untuk otot-ototnya ya. Betul. Jadi semua aktivitas bermain anak itu udah termasuk latihan ya buat anak anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus itu main itu udah termasuk latihan. Memang kalau anak itu kan apa ya? Dia memang waktunya bermain. Jadi susah untuk kalau mau latihan itu kita mesti alokasikan waktu seperti yang Mama bilang harus ada pemanasan dulu, stretching lah, apalah intinya apa, habis itu ada pendinginan itu susah. Jadi mending kita langsung ajak dia main. Jadi dia lebih betah untuk latihannya karena kan seru ya sambil main kayak gitu. Jadi terapinya dapat, stimulasinya dapat, mainnya juga dapat. Jadi ya sekali mendayung itu udah terlampaui semuanya seperti itu. Ini ada lagi nih Kak. Ini kebetulan Hmm, sepertinya sama seperti Kinsey. Anak saya iya. DS, lahir Hmm, dengan hisprung disi dan hmm, dioperasi ususnya 12 cm. Dan hmm, juga ada katara kongenital. Sekarang usianya sudah 20 bulan. Apakah menunggu hmm, sehat dulu atau langsung terapi? Karena sampai usia 20 bulan ini kepalanya belum tegak, Kak. Jadi masalahnya hmm, kepalanya belum tegak di usia 20 bulan dan belum hmm, bisa duduk. Terapi hmm. pertama kira-kira saya harus terapi apa untuk pertama, untuk apa namanya, penanganan anaknya ini pertama kali terapi yang dibutuhkan itu terapi apa, Kak? Oke, usia 20 bulan ada Hirschsprung disease dan katarak kongenital ya. Katara kongenital. Hirschsprungnya kan sudah ini ya, sudah ada Dioperasi. penanganan. Ha-ha. Kalau kataraknya gimana ya? Udah penanganan atau belum? Tapi dilihat lagi anaknya responsif tidak. Jadi maksudnya kalau anaknya masih responsif kan mungkin masih nyaman ya dengan kondisinya meskipun ada katarak ya, tapi anaknya masih nyaman, masih happy seperti itu. Jadi untuk terapinya memang kalau usia 20 bulan ini memang ada keterlambatan ya, memang ada keterlambatan tumbuh kembang. Jadi yang pertama mesti dilakukan itu adalah tummy time. Tummy time. Nah, mungkin di awal itu masih karena lehernya sama sekali belum tegak ya, jadi mungkin orang tuanya juga takut. Bisa sambil mainan, orang tuanya itu mungkin ada sofa atau kursi yang bisa bersandar di belakangnya itu sekitar mungkin bentuk sudut 45 derajat itu atau 30 derajat ya, 30 derajat dari bawah. Itu anaknya ditaruh di dadanya. Jadi sambil diajak main, sambil diajak bicara, apa orang tuanya bersandar seperti itu, anaknya tengkurap di dadanya. Nah itu anaknya diajak bicara. Nanti pelan-pelan, itu pasti ada
anaknya refleks untuk mengangkat kepalanya. Meskipun cuma sedikit-sedikit baru bisa pindah dari tengok kiri ke tengok kanan itu nggak apa-apa, dilanjutin aja. Kalau memang orang tuanya mungkin lebih apa ya, lebih gentle lagi pegangnya itu boleh ditengkurepin di tempat yang rata ya. Mungkin kalau kasur spring bed itu mungkin saya kurang rekomendasi ya karena lebih terlalu empuk lah. Mungkin sebaiknya di bawah kalau ada matras yang agak tebal, mungkin aja anaknya main di bawah dengan tummy time, bisa dibantu stimulasi. Anaknya senang apa? Tipenya seperti apa? Tipe yang audio kah? Lebih senang mainan yang ada suara atau anaknya lebih suka mainan yang ada lampu-lampu. Nah, bisa distimulasi dengan mainan favoritnya. Tuh, minta dia dari bawah dulu, dari anaknya masih kepalanya masih di bawah, minta dia tengok ke mainannya, Mainan. kemudian pelan-pelan dinaikkan, dinaikkan sampai anaknya itu mau untuk tegain kepalanya. Jadi itu dulu stimulasinya di rumah, tummy time dulu. Karena dari jika itu belum terpenuhi nih, lehernya itu belum tegak, susah untuk kejar yang berikutnya seperti itu. Jadi ajarin juga pelan-pelan dari tengkurap itu baliknya kayak gitu. Gak harus yang dikejar yang pertama itu adalah tummy time. Ini Kak, apa namanya? Mm-mm. Mungkin juga perlu ditanyakan ya. Untuk Mm-mm. hispurung disingnya itu operasinya tarik atau pakai stoma? Karena kalau misalnya ada stoma di Mm-mm. perut itu kan juga mempengaruhi ya Kak. Mempengaruhi apa Mm-mm. namanya? Efektivitas misalnya anak butuh latihan. Dan kalau tadi ditanya terapi apa yang dibutuhkan, berarti yang pertama itu memang perlu dilakukan dokter anak, kemudian dokter rehabilitasi medik untuk dirujuk ke fisioterapi ya Kak. Memang kalau untuk awal terapi yang paling awal dibutuhkan itu. Iya betul. Yang pertama pasti tetap perlu ini ya karena ada komplikasi penyakit penyertanya. Nah, jadi perlu konsultasi dulu ke dokter. Kalau memang dokternya sudah rekomendasikan untuk terapi, silahkan mulai terapi. Nah, kalau misalnya mau terapi di rumah, nah itu sih yang pertama bisa dilakuin tuh tummy time untuk neck controlnya ya, biar bantu lehernya tegak. Tapi kalau memang, aduh ragu nih rasanya terapi anak di rumah, oke boleh datang ke fisioterapi, mungkin ke yang ada di rumah sakit atau maupun yang klinik mandiri silahkan. Tapi memang yang paling pertama dasar harus dikejar itu adalah net control type. Ini Kak, ini ada teman kita nih Kak, orang tua anak Mm-mm. dengan ASD, dengan autisme. Kakak Mm-mm. kalau misalnya selama kakak menjadi fisioterapis ini, Mm-mm. apakah pernah memiliki pasien dengan apa namanya autisme? Kemudian kalau autisme itu kira-kira peran dari fisioterapis itu bagaimana Kak? Apakah memerlukan fisioterapi atau bagaimana? Atau misalnya perlu fisioterapi itu apa saja sih Kak? Apa perbedaannya dengan ADS misalnya seperti itu? Oke. Kita lihat dulu sih autismenya yang memang ada keluhan fisiknya seperti ada keterlambatan tumbuh kembangnya atau autisme yang dia tumbuh kembangnya sudah oke, cuman dia fokus kurang, kemudian bicaranya kurang, itu mungkin lebih kami sarankan ke eh, apa ya, ke profesi lain yang lebih merujuk ke sana, ke terapi perilaku Hmm. misalnya atau ke terapi bicara. Karena kami fisioterapi sendiri itu terapinya itu lebih ke terapi fisik. Memang kita ajarkan juga untuk fokus. Jadi kebetulan saya ada satu pasien yang dia memang ada autismenya, tapi memang ada keterlambatan tumbuh kembangnya. Jadi selain kami kami terapi untuk keterlambatan tumbuh kembangnya, kami eh, ter, apa ya, stimulasi juga untuk fokusnya. Jadi kami ajak dia latihan di cermin untuk mengenal anggota tubuhnya seperti itu sih. Jadi latihannya lebih mungkin general. Mungkin kalau profesi lain yang lebih menekuni autism, yang murni autism ya, yang tanpa keterlambatan tumbuh kembang, tanpa gangguan fisiknya, itu mungkin terapinya lebih merujuk dan lebih masuk lagi stimulasinya. Jadi pasti kami lihat lagi kalau anaknya ini memang autisme murni, autisme tanpa adanya keterlambatan tumbuh kembang, tanpa ada gangguan fisik, pasti kami bicarakan dengan orang tuanya itu
Ibu sebaiknya ini anaknya lebih bagusnya lagi dibawanya ke sini karena memang di sana ada terapi perilaku, terapi bicara dan lain sebagainya yang diperlukan anak. Jika kebetulan saat ini anaknya belum perlu untuk fisioterapi karena tidak ada gangguan fisik, tidak ada keterlambatan tumbuh kembang seperti itu sih. Jadi kita komunikasikan kembali sih Bu, biar Jadi memang kalau berat. Ya Bu? kalau fisioterapis itu memang khusus untuk ini ya menangani apa namanya tentang fisik ya Kak. Kalau ada keterlambatan apa motorik kasar seperti itu ya. Jadi kalau untuk Betul. autisme itu lebih disarankan ke sensori integrasi, perilaku seperti itu ya. Tergantung dari Iya. bagaimana bagaimana ini apa namanya kondisi anaknya Mm-mm. dan apa keperluannya seperti itu ya. Iya Ini betul. ada pertanyaan lagi nih Kak. Misalnya ini anak dengan Down syndrome itu tidak diterapi sama sekali, tidak jarang distimulasi kayak gitu di rumah, Mm-mm. kemudian tidak diterapi fisioterapi sama sekali. Pada suatu waktu, apakah anak DS itu bisa berjalan dengan sendirinya? Dan Wah. mungkin tidak hanya berjalan ya, mungkin mencapai milestone yang lainnya. Ketika dia itu jarang distimulasi, dibiarkan, istilahnya itu seperti dibiarkan saja begitu Kak, tidak diterapi. Mm-mm. Apakah pada suatu ketika dia dia itu juga bisa berjalan sendiri? Wah, ini ya apa ya, tebak-tebakan ya. Kalau dari ini saya mungkin belum ya, mungkin belum bisa ya, karena apa ya? Anggaplah anak Down syndrome itu kan, nah dia dengan bawaan hipotonianya itu kan pasti ada kelemahan otot. Jadi dia untuk gerakan-gerakan itu pasti sulit untuk dilalui seperti itu kan. Jadi apa ya? Jadi untuk melalui satu milestone ke milestone yang berikutnya itu kan yang dasar diperlukan itu kan adalah tonus otot, kekuatan otot. Itu pun dia masih apa ya? Hipotonia itu kan artinya rendah ya, kurang kurang dari normal seperti itu. Jadi kan ya itu kan pasti sulit dilalui. Jadi untuk anggapannya anaknya bisa nanti jalan sendiri tanpa stimulasi itu sepertinya sulit sih ya Mama ya. Jadi apa ya? Anak yang normal, yang terlahir normal ya, itu aja tetap perlu untuk distimulasi perkembangannya. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus, bukan hanya DS ya, bukan ADS saja, tapi ABK lainnya itu tetap perlu distimulasi seperti itu. Jadi untuk mencapai milestone-nya itu tanpa sama sekali stimulasi, tanpa terapi, itu sepertinya ini ya sulit ya. Iya, Bukan saya mungkin mungkin sulit tapi em, bukan berarti tidak mungkin begitu ya Kak ya. Sulit iya. tapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin eh, misalnya nih kalau diterapi, distimulasi anak bisa jalan di usia kurang dari 2 tahun misalnya seperti itu. Mm-mm. Kemudian misalnya dibiarkan mungkin bisa lebih lebih lama daripada itu Lebih gitu Kak lama ya mungkin betul. ya. Betul. Tapi kalau senangkap saya kan mungkin Mm-mm. untuk Down syndrome sendiri ini sebenarnya kan umum ya Kak ya. Sebelum Mm-mm. saya memiliki Kinsey, sebenarnya saya pernah mengetahui penyandang Down syndrome dulu. Dan Mm-mm. sepertinya memang eh, untuk melakukan terapi dan apa namanya dan stimulasi yang lain-lainnya sepertinya kurang begitu. Tapi Mm-mm. beliau itu bisa berjalan. Ini kalau kalau pengalaman saya yang melihat mungkin Kak Sukma juga memiliki teman yang Down Mm-mm. syndrome juga ya yang beliau juga mungkin sudah berbaur dengan masyarakat tapi mungkin ketika kecil itu sepertinya tidak terlalu distimulasi dan tidak dilakukan terapi Mm-mm. begitu. Ya, tapi mungkin kita nggak tahu ya kapan dia bisa jalan. Mungkin Iya. mengejar keterlambatan itu mungkin lebih lama ya. Bukannya ya mungkin ya seperti saya bilang bukannya nggak mungkin, tapi sepertinya sulit. Itu sih. Ini ada lagi nih pertanyaan ini Kak. Banyak yang tanya ke Kak Mm-mm. Sukma. Kalau ADS bisa kami dijawab, usia dijawab. 13 bulan. Ketika dia tidak nyaman, dia 13 sering bulan. melengkungkan badan ke belakang. Dia Mm-mm. mengeraskan badannya. Itu bagaimana ya Kak solusinya dan itu sebenarnya penyebabnya apa? Jadi dia kalau nggak nyaman dia tuh suka melengkungin badan ke belakang-belakang gitu Kak. Jadi kayak mengeraskan badan kemudian melengkung ke belakang gitu. Mungkin ada suatu refleks apa gimana gitu yang dan Mm-mm. itu cara mengatasinya seperti apa Kak? Ini anak DS ya, Mama ya? Iya, DS. Oh, DS tapi mengakukan badannya ya. Oke. Mengakukan ke belakang, jadi Mm-mm, kayak mm-mm, melengkungin ke belakang. mm-mm.
Oke, mungkin apa ya? Ya pasti karena anaknya nggak ini ya nggak senang melakukan sesuatu. Mungkin bisa saat apa dia seperti itu nih, mulai kumat nih lagi melengkungkan badan. Oke, dia ditidurkan terlentang tapi dengan posisi kepalanya itu lebih tinggi. Jadi untuk menghambat dia apa ya, mendorong badannya ke belakang. Jadi dihambat karena kan anggaplah posisi kepalanya itu seperti ini. Jadi dia nggak bisa melengkung seperti itu. Jadi apa ya, itu menghambat refleksnya dia yang dengan dia nggak suka melakukan kegiatan, dia melengkungkan itu, kita menghambat refleksnya itu. Tapi saya jarang banget ya lihat, bahkan nggak pernah sih lihat anak DS kalau anggaplah ngambek itu melakukan hal itu. Paling dia malah justru duduk nangis ya seperti Kinsey Atau malah teman-temannya malah itu sih. nyungsep ke depan gitu ya kak ya? Malah nyungsep Betul. semuanya ke depan gitu ya. Iya, betul. Ya, makanya saya tanya lagi apakah ini anak DS karena kan biasanya anak DS itu bawaannya itu hipotonus ya. Jadi untuk dia mengakukan badannya dan melengkungkan punggungnya itu biasanya sulit ya karena dia tonus ototnya juga kurang hipotonus seperti itu. Jadi itu ya mungkin anaknya emang benar-benar ngambek banget ya. Mungkin yang bisa dilakukan seperti itu, ditunggu dulu Ditidurkan, anaknya. diterlentangkan. Tapi dengan posisi kepalanya agak lebih tinggi ya, agak lebih tinggi. Jadi dia lebih susah dia ini lengkungin badannya ke belakang. Ditunggu untuk tenang dulu. Kalau anaknya memang sudah bisa komunikasi, mungkin diajak komunikasi maunya apa, nggak sukanya apa seperti itu. Tapi kalau memang belum bisa diajak komunikasi, mungkin dihentikan dulu kegiatan yang tadi, cari lagi kegiatan lain yang yang bisa membangun mood si anak lagi. Nah, itu juga tantangan ya. Kalau sama anak itu memang harus pinter-pinter nih, puter otak. Kalau dia nggak seneng ini, kita ganti apa? Itu berlaku di semua anak sih, nggak bukan yang ABK aja ya. Anak normal pun pasti ada di fase itu, seperti itu sih, Mama. eh dari komen di bawah ya kak Mm-mm. ya, Mm-mm. ternyata tuh banyak kak untuk anak dengan Down syndrome yang ketika dia marah, dia merasa tidak Mm-mm. nyaman, ternyata dia suka Mm-mm. melengkungkan badan ke belakang, kemudian Mm-mm. mengakukan badannya begitu. Jadi tadi ini ada anaknya Mm. DS usia 9 bulan. Ketika dia merasa tidak suka, dia Mm-mm. akan melengkungkan badan dan apa namanya mengakukan kayak gitu. Mm-mm. Oke, ya mungkin bisa dicoba itu dulu sih ya, karena dari yang saya pelajari dan pasien anak yang pernah saya tangani, kalau dia bertingkah seperti itu, berperilaku melengkungkan badannya itu, biasanya kami menenangkannya itu dia dengan diterlentangkan, tapi kepalanya itu diangkat lebih tinggi. Jadi dia dihambat biar nggak bisa ngelengkungin badannya, kita tunggu tenang dulu. Kalau dia bisa kita ajak komunikasi, biasanya kita ajak, oke, tarik nafas dulu atau enggak, oke, tenang dulu, maunya apa, seperti itu sih. Nggak suka apa yang tadi, kayak gitu. Kita tanya dulu, kalau memang belum diajak komunikasi, oke, kita hentikan dulu. Setelah dia tenang, terlentang dengan tenang, baru kita ajak mainan yang lain dulu deh. Nggak ke latihan yang tadi dulu, kayak gitu. Kayak dialihkan begitu ya kak, sampai Iya, moodnya balik dialihkan lagi dulu karena memang perhatiannya. emosi itu penting ya kak. Iya, betul. Kalau anak-anak itu emosi itu kayaknya paling atas ya, tempatnya nomor satu. Jadi dia kalau udah nggak mood ya ogah ngapa-ngapain. Semua anak Iya sih kayak betul. gitu ya, apalagi yang memang lagi di tahap kita terapi nih, kita perlu stimulasi, kita kejar tumbuh kembangnya, itu pasti moodnya itu paling atas tuh tempatnya, paling nomor satu. Itu yang pertama kita Dan perhatiin sih, karena itu resiko kalau misalnya anaknya bad mood, terus kita paksa untuk latihan, nanti malah jadi trauma, terus trauma, nggak betul mau betul. latihan lagi, malah terbengkalai latihannya, terus tumbuh kembangnya malah terlambat lagi, goals yang pengen dicapai jadi malah nggak tercapai, jadi ya semuanya berantakan, kayak gitu sih Mama. Dan ini terjadi juga di Kinsey ya kak ya. Pernah beberapa kali sama sekali nggak mau terapi, jadi maunya cuman cuman digendong, maunya cuman dipeluk, cuman main aja. Biasanya itu kalau setelah kami lakukan tindakan businasi. Jadi Kinsey itu kan ada Mm-mm. hisprungdusi.
Dan kami tuh Mm-mm. masih di suatu ketika kami tuh masih harus melakukan businasi. Businasi itu menggunakan apa namanya, menggunakan seperti stainless steel begitu ya. Jadi memang sakit Mm-mm. dan memang traumatik gitu ya. Jadi sampai itu kita pernah di fase yang Kinsey itu susah ya Kak untuk terlentang. Jadi setiap Mm-mm. diterlentangkan dia akan pasti balik lagi dan itu juga menghambat untuk perkembangannya. Jadi Kinsey itu Mm-mm. sangat susah untuk diterlentangkan sampai sekarang pun. Tapi sekarang sudah mending karena memang tidak dilakukan setiap hari dan untuk apa namanya emosi dan apa kestabilan emosi ini memang sangat perlu untuk dijaga ya Kak ya. Mm-mm. Mm-mm. Betul. Betul, Ini Mama. ini Jadi, sebenarnya ya gimana Kak? iya betul betul. Jadi saya ingat ingat masa-masa Kinsey dulu itu. Waktu masih orga latihan, ya udah kita ikutin dulu moodnya, kita main. Ya pernah sih waktu habis busi itu kan sampai saya tanya ya, Mama. Mama Hmm. ini Kinsinya habis tindakannya kok bad mood ya memang benar ya mau Iya membenarkan ya itu betul. memang terjadi. Dia ogah banget terlentangnya sementara target kita kan waktu itu dia ini ya mau belajar Berguling, merangkak ya berguling merangkak, merangkak jadi berguling. memang kita kuatkan dulu core-nya waktu itu kita kasih program dia sit up sama bridging itu kan memang posisinya terlentang dan itu nggak nyaman banget buat Kinsinya jadi ya it's okay. Kinsey nggak mau latihan, Kinsey lagi bete, Kinsey lagi sakit. Ya udah kita main dulu kayak gitu sih. Dan itu berkali-kali ya Kak. Jadi di sini mungkin kita lebih menekankan bahwa em, sebagai orang tua anak dengan kondisi spesial itu memang kita itu perlu sabar ya Kak ya. Jadi ketika anak itu memang sedang sakit, kemudian sedang tidak nyaman, itu memang tidak bisa dipaksa. Seperti tadi itu ketika anak itu dipaksa melakukan sesuatu, diberikan target yang di luar apa namanya kemampuannya, itu malah justru malah trauma, akhirnya nggak mau terapi, kemudian malah malah menghambat untuk perkembangan yang selanjutnya gitu ya Kak ya. Ya betul, betul Mama. Itu memang ya kami lihat hampir setiap hari ya. Jadi memang emosinya harus dijaga saat anak itu diajak latihan. Karena memang apalagi yang seperti Kinsey atau adik-adik bayi lainnya yang belum bisa diajak komunikasi itu kan kita harus benar-benar baca situasinya dia itu dengan gerakannya, dengan bahasa nonverbalnya dia. Jadi ya, oke ini artinya nggak nyaman ya udah kita main dulu kayak gitu Main sih dulu Bu. ya, betul. Hmm. Ini banyak sekali ditanyain Kak. Jadi seperti tadi kembali ke yang awal, ketika anak dengan Down syndrome itu mayoritas ya sekitar 40 sampai sampai 60% itu memiliki kelainan jantung bawaan. Dan ketika kita itu sebagai orang tua anak dengan Down syndrome yang memiliki KJB Kak, dan Mm-mm. misalnya itu belum menutup ya posisinya belum menutup. Mm-mm. Apakah bisa dilakukan stimulasi begitu? Misalnya tummy time, ada nggak sih cara tummy time selain tengkurap gitu? Atau kemudian misalnya kita mau terapi, apakah apakah apa namanya bisa dilakukan terapi yang misalnya tadi kata Kak Sukma dengan gerakan-gerakan yang tidak terlalu menforsir seperti itu bisa yang bisa dilakukan di rumah apa sih gitu? Oke. Anaknya ini oke anggaplah dia belum belum neck controlnya belum bagus ya. Kita mulai dari yang paling milestone yang paling bawah dulu ya. Jadi kalau ada penyakit jantung bawaannya, terus itu memang belum menutup, belum ada tindakan lah ya. Jadi memang untuk tummy time itu bisa dilakukan, tapi kalau memang mau yang apa ya, kita mau kejar neck controlnya nih, tapi sepertinya tidak berani melakukan tummy time di rumah. Oke, bisa diajak. eh saya kurang alat peraga sih ya jujur. Jadi Atau kita apa bayangkan ya yang diperlukan? apa ya? Eh, terus saya nggak ada boneka soalnya nggak ada peraga. Oke, kita coba bayangkan. Nah, ibu atau ayah itu pegang anaknya itu berhadapan-hadapan, tapi dengan posisi duduk misalnya ya duduk, ibunya nyender di tembok, kakinya bisa apa ya, ditekuk sedikit. Nah, anaknya ditaruh di situ, tapi sambil dipegang dulu, sambil dipegang kepalanya. Biasa ya kita pegang bayi itu kan tangan kita pasti di bagian bawah lehernya ya. Nah itu, nah pelan-pelan si ibu atau ayahnya yang ngajak main itu turunkanlah kakinya yang melengkung. Nah anggaplah gini kan, ini kaki,
Ini kepala ibunya itu nyender di tembok. Misalnya Oke. ini misalnya saya ya Kak. Berarti ini nyender Iya, ya Kak ya. iya, Kita coba boleh, pakai boleh. misalnya pakai 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 bantal gini ya nyender. Anaknya ini Ya, diletakkan di mana Kak? Misalnya ini di atas anaknya pahanya, di atas pahanya. di atas. Oh, berarti ibunya gini ya. Jadi apa namanya? Pahanya Senderan. ditekuk senderan, Iya, heeh. kemudian pahanya ditekuk, anaknya ditaruh di lutut berarti ya Kak. Paha Iya, arah heeh, arah paha, lutut ya Kak. ya, arah lutut itu. Kepalanya lebih dekat ke lutut. Nah, kepalanya lebih dekat ke lutut seperti ini ya. Nah, iya, betul. Nah, jadi nanti Kemudian pelan-pelan, kan ya, kepalanya anak itu otomatis tetap tersangga kan, awalnya di lutut. ya ini Selain kan dari gitu. tangan, selain dari tangan orang tuanya, kepalanya kan tersangga juga di lutut. Nah, pelan-pelan orang tua itu turunin kakinya. Kaki Oh, lututnya yang turunin agak ditekuk lurus itu, gitu ya Kak ya. iya agak lurus, tapi pelan-pelan. Nah, lihatlah reaksi anak. Apakah anak itu mengikuti, kepalanya malah jatuh ikut ke bawah, atau dia mulai ininya ini narik. Minimal dengan gerakan seperti Oh, ini aja, kayak gitu. Itu sudah melatih neck controlnya, kayak gitu. Jadi betul dia betul. nggak Jadi kalau mulai. misalnya anak itu mempertahankan posisi, dia agak naik, berarti kan itu otomatis kekuatan dari otot lehernya itu ya Kak ya. Itu sudah melatih otot lehernya ya untuk neck controlnya. Jadi pelan-pelan diturunin, ntar balik lagi posisi kakinya ditekuk lagi untuk jaga lagi kepalanya. Nanti pelan-pelan turunin lagi seperti itu. Mungkin kalau ibu bapaknya mau dihitung, mungkin oke bisa mulai dari hitungan 5, mungkin tahan 5, habis itu tekuk lagi kakinya untuk sangga lagi kepala anaknya. Oke, habis itu istirahat mungkin 10 hitungan, turun lagi, hitung lagi 1 sampai 5, seperti itu sih. Jadi nanti pelan-pelan, setelah ada rasanya peningkatan, oke, tambahin hitungannya, tambahin lagi hitungannya, seperti itu sih. Jadi kalau konsepnya tummy time yang tengkurap itu kan biasanya sehari berapa menit, kayak gitu kan. Nah ini kita kalau mau dipakai hitungan bisa seperti itu sih, modifikasi hitungannya. Disesuaikan aja, jadi kan kita pegang nih anak kita sendiri, pasti kita terasa nih, oh dia nahan nih, oh lama-lama kok dia rasanya semakin kuat, pasti terasa di tangan kita tuh pasti ada sensasinya. Itu boleh pelan-pelan ditingkatkan lagi hitungannya. Seperti itu sih, itu yang sederhana sih di rumah yang apa ya, yang sudah pernah saya sendiri terapkan, dan itu juga ada sumbernya sih, tapi saya lupa ya di mana saya pernah lihat itu, tapi itu memang ada sumbernya dan itu coba saya terapkan pada anak saya sendiri dan ya itu cukup berhasil sih. Jadi apa ya, boleh dicoba di rumah, itu termasuk aman juga karena full, anak itu full dipegang, disangga juga sama kaki dan cuman diturunin itu ya cuman paling beberapa hitungan kan. Jadi itu memang masih aman sih latihannya, masih bisa dicoba di rumah. Seperti itu. Oh, ini ada yang tanya ini Kak. Ini pertanyaan yang lain, tapi tadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya banyak cara ya Kak ya. Sekalipun misalnya Mm-mm. anak-anak kita itu anak-anak memiliki kondisi khusus, misalnya penyakit jantung Mm-mm. bawaan, bisa juga dilakukan stimulasi dengan cara seperti itu tadi ya. Tidak harus tengkurap karena memang Mm-mm. untuk beberapa kondisi itu memang tidak disarankan ya Kak untuk Mm-mm. melakukan tengkurap itu. Terus ini ada yang tanya Kak, bagaimana solusinya jika ADS itu sudah mengalami trauma? Tadi kan kita berbicara, Mm-mm. kita jaga moodnya, kita kalau Mm-mm. misalnya anak itu apa namanya tidak mood, berarti dialihkan ke terapi. Bahkan waktu itu pernah edukasi ya Kak ya, jadi benar-benar Mm-mm. main balok, main puzzle, benar-benar tidak melakukan fisioterapi sama sekali. Mm-mm. Tapi ini posisinya anaknya sudah trauma Kak. Jadi Mm-mm. Oke. kondisi trauma ini menyebabkan ketika dia terapi, dia tuh selalu nangis dari awal sampai akhir. Itu bagaimana solusinya? Oke. Mungkin apa ya, namanya anak ya, mungkin dia feelingnya itu mungkin nggak nyaman. Sudah trauma, terus ketemu fisioterapisnya atau terapisnya yang lain, itu nggak nyaman. Mungkin kalau memungkinkan atau memang bisa, boleh dicoba dengan mungkin apa terapisnya yang lain kalau memang ada, atau kalau tidak diajak apa ya, rebonding lagi sama terapisnya kayak gitu. Memang pasti di awal-awal pasti masih tetap nangis, tapi dicoba dulu bertemu lagi dengan terapisnya, kemudian full main dulu, mungkin beberapa pertemuan, mungkin sampai 3 atau 5 kali pertemuan itu full main dulu, kita lihat dulu, kita apa ya observasi dulu anaknya
setelah memang main aja apakah masih ada trauma juga. Kalau memang masih ada, dicoba lagi dengan apa ya, anggaplah pindah terapis kayak gitu. Jadi kita coba ganti dengan terapis yang lain. Memang masih ada trauma juga. Oke, dengan orang tuanya aja terapi di rumah. Jadi mungkin bisa apa ya, konsultasi dengan terapis. Itu latihan apa yang bisa dilakukan di rumah, dikasih contoh, mungkin orang tuanya yang lakukan di rumah, itu masih trauma juga, itu ini ya, mungkin anaknya juga ada kecenderungan malesnya, seperti itu. Tapi biasanya kalau udah anak-anak ya, kalau udah dialihkan dengan main aja, mungkin berkali-kali, maksudnya sudah 3 sampai 5 kali, mungkin full pertemuannya itu cuma main aja, pasti ada ininya sih, apa ya, rebonding lagi dia, bangkit lagi moodnya karena udah diajak main nih. Apa mainan yang dia senang? Oke, kita coba tekuni itu dulu. Berkali-kali kita ulang dulu sampai moodnya bagus lagi. Pelan-pelan kita coba lagi kenalin. Ini kemarin kita latihan ini loh, coba kita latihan ini lagi yuk, kita ulang ini aja. Nah itu coba diulang latihan yang sama dulu deh, itu dulu terus sampai anaknya paham, sampai anaknya ada input, baru kita tambahin. Jadi apa ya, anaknya nggak usah di force lagi, dikejar lagi biar nggak trauma lagi. Jadi memang diperhatikan lagi moodnya. Kalau anaknya sudah mulai moodnya sudah turun, oke, stop dulu latihannya, main lagi. Nanti latihan lagi, moodnya turun lagi, stop, main lagi. Seperti itu. Karena kan kembali lagi seperti yang saya bilang di awal, anak anak itu main itu udah termasuk latihan gitu. Jadi kita sisipkanlah latihan-latihan apa nih yang pengen kita cari goalnya di sanalah di saat dia bermain itu. Kayak gitu sih Mama. Karena memang susah ya kalau anak sudah trauma itu memang kasusnya susah. Berarti kalau misalnya memang dirasa ada trauma, misalnya berhari-hari berkali-kali apa namanya dari awal sampai akhir nangis terus-terus raut wajahnya juga pasti kita sebagai orang tua tahu ya kalau misalnya tidak nyaman. Mm-mm. Berarti perlu dipertimbangkan untuk berganti switch terapis atau kalau Mm-mm. tidak begitu melakukan rebonding lagi ya. Jadi dicoba Mm-mm. lagi pendekatan, tidak tidak latihan dulu tapi pendekatan dulu bagaimana nanti Mm-mm. respon anaknya gitu ya Kak ya. Iya, betul. Eh, ini ada yang tanya lagi nih Kak, untuk Kakak sebagai fisioterapis. Jadi kali ini pemateri kita adalah seorang fisioterapis. Apakah Kakak Mm-mm. pernah mendapatkan pasien dengan Mm-mm. kondisi ADHD dan autis yang Mm-mm. sering berbicara sendiri dan juga seperti menghayal begitu ya, daydreaming dan berbicara sendiri. Apakah pernah Mm-mm. mendapatkan pasien yang seperti itu? Kalau misalnya Kakak pernah mendapatkan pasien yang dengan kondisi demikian, itu bagaimana solusinya? Sering Oke. berbicara sendiri. Mm-mm. Oke, kebetulan sih saya belum pernah ya dapat pasien yang autism ADHD itu yang seperti bicara sendiri sampai seperti itu belum pernah sih ya. Cuman dia dari perilakunya aja suka mengulang-ulang, kemudian suka hal-hal yang berputar, apa dipanggil atau diajak komunikasi itu nggak fokus. Cuma sampai situ sih ya pasien yang pernah saya tangani. Tapi kalau mungkin sampai daydreaming itu sudah ini ya, sudah apa ya? Mungkin apa ya? Perlu memang penanganannya lebih lanjut ya. Jadi memang perlu ke terapis yang memang terjun langsung ke autismenya. Mungkin ke terapi perilaku atau ke apa ya, terapi fokus. Karena anak-anak autism itu karena mereka susah fokus itu sih sebaiknya memang terapisnya itu di satu ruangan yang tertutup dan hanya ada dia dan terapis saja seperti itu. Jadi memang apa ya, disitulah letak kesulitannya ya untuk terapi autism ADHD apalagi sampai yang tadi dibilang ada daydreamingnya juga. Itu kebetulan saya belum ketemu sih, tapi kalau mungkin kalau saya pribadi suatu saat nanti bertemu, ya mungkin saya ajak dia di satu ruangan khusus dulu, kita coba observasi dulu. Kalau memang saya rasa, saya nilai itu anak memang tidak ada apa gangguan fisiknya, itu mungkin akan saya rujuk ya, akan saya sarankan lebih ke yang expert ya di bidang autism, di bidang ADHD, di bidang terapi perilaku seperti itu sih, Mama. Jadi ini saya nggak bisa bantu jawab banyak ya, karena bukan bukan apa ya,
saya juga belum pernah menemukan, kemudian saya juga tidak berkecimpung langsung di situ. Paling ya ada beberapa anak yang memang mengalami keluhan fisik, disertai juga autism ADHD itu ada, tapi yang memang murni autism dan ADHD dan sampai daydreaming itu saya belum pernah tangani sih, Mama. Jadi kalau kalau seperti tadi kalau misalnya fisioterapis memang terkait dengan fisik ya Kak. Karena ketika kami juga melakukan terapi yang lainnya untuk Kinsey ternyata banyak. Jadi ada masalah terapi perilaku dengan psikolog anak. Itu juga menangani gangguan-gangguan misalnya anak dengan daydreaming, suka suka misalnya kalau marah itu parah seperti itu ya, suka mencakar seperti itu. Dan itu memang banyak terapinya, ada sensori integrasi, kemudian ada terapi okupasi, terapi bicara seperti itu dan memang harus berkesinambungan ya Kak, karena seperti Kak Sukma tadi bilang untuk fisioterapis pun fisioterapi itu antara anak DS1 dengan anak DS yang lain itu treatmentnya berbeda ya Kak ya. Jadi kalau Betul. untuk yang daydreaming itu sarannya Kak Sukma memang dirujuk misalnya ke apa namanya terapi perilaku, terapi okupasi atau sensori integrasi begitu ya Kak. Betul, ke Kemudian yang ini tuh lebih banyak ini Kak ya. yang tadi iya yang Gimana, Bu? lebih masuk. Ini tuh banyak Mm-mm. yang tanya masalah ini sih Kak, lebih ke cara latihan. Misalnya anaknya itu 9 Mm-mm. bulan usianya. Ini Down Mm-mm. syndrome. Itu belum bisa duduk. Mungkin ini maksudnya duduk mandiri ya. Ketika Mm-mm. didudukkan, misalnya didudukkan dengan dibantu, apakah sudah bisa? Itu belum ada keterangan seperti itu. Tapi mungkin Mm-mm. bisa kita anggap dari Tidur tidur ke ke duduk. duduk mandiri gitu ya. Mm-mm. Itu gimana Kak cara latihnya Kak? Untuk apa aja sih yang kita perlu siapkan ketika anak itu akan belajar duduk? Itu dia perlu menguatkan apanya dulu gitu Kak? Oke. Kalau mau belajar duduk, itu kan apa ya? Normalnya apa ya? Patternnya untuk duduk itu kan dari miring, kemudian menumpu dengan tangan, didorong, barulah duduk dengan bokongnya seperti itu kan. Jadi memang anaknya itu harus bisa dulu berguling, miring kanan, miring kiri itu harus harus ini dulu ya, harus lancar juga. Kemudian untuk menumpukan tangannya itu cukup kuat, misalnya dia dengan anggaplah dia main posisi tengkurap itu sudah mulai tarik-tarik sana sini itu cukup kuat kita nilai tangannya. Udah Nah, itu mulai udah baru meraih ya Kak? meraih, menarik itu oke, itu anaknya cukup kuat. Kemudian stimulasinya adalah ajak dia miring, miring ke salah satu sisi boleh, misalnya anggaplah dia miring ke kiri. Tangan kiri kan otomatis berada di bawah ya, di bagian bawah tubuhnya. Jadi tangan kanan itu posisinya numpu seperti ini. Oke, Gimana Kak? tangan Misalnya kiri, ini, misalnya ini miring, ya, miring dulu oke, ya. miring. Mm-mm. Itu miring mana ya, Bu? Ya, Mama ya. Miring kiri, miring ke arah kiri. Miring ke arah kiri, oke. Tangan satunya, tangan yang kanan ini yang berada di bagian atas, itu menumpu, menumpu di alasnya. Ya, oke, seperti Oh, itu. menunggu kemudian. Nanti itu yang akan mendorong. Kemudian ayah atau ibunya di rumah itu boleh bantu dengan pegang di bahu kirinya. Miring kiri ya ini ya, miring kiri. Ya, Jadi miring ayah kiri, ini ibunya mendorong pegang di ke bagian sini ya Kak. sini, ya. Nah, itu bagian kirinya itu diangkat sedikit, Angkat kasih dulu. stimulasi anaknya sampai dia mau belajar numpuin ini. Jadi pas diangkat sedikit, anaknya refleks numpu, oke, baru dilanjutin dorong, bantu dorong dia untuk duduk. Nah, ini kan berarti waktu ini kan megang apa di kiri ya Kak ya, megang di kiri, Mm-mm. otomatis kan tangannya dia kan semakin tegak ya Kak, semakin tegak tangannya Mm-mm. ini, tangan Ya. yang kanan ini menumpu Mm-mm. badannya. Jadi awalnya itu Mm-mm. dibantu sama orang tuanya dulu ya Kak. Betul, Awalnya kasih dibantu stimulasi agak dulu. kasih Kasih stimulasi dia. sampai anak bisa duduk. Iya, oke, itu diulang-ulang dulu dari miring kiri dulu, kemudian miring kanan seperti itu. Jadi kalau miring kanan berarti tangan kirinya yang lumpuh, dibantunya yang bahu kanannya seperti itu sih. Jadi itu cara latihan duduknya. Nah, mungkin penguatan-penguatan lain yang bisa dilakukan itu bridging, bisa angkat pantat, kemudian sit up juga. Tapi sit upnya juga perlu diperhatikan ya, apa ya? Karena kan kalau khususnya ADS ini kan joinnya laksiti ya, lebih lentur.
Jadi itu pelan-pelan kalau memang eh kalau untuk karena saya pegangnya Kinsey nih ya. Kalau untuk Kinsey kan saya handlingnya itu sendi bahunya kuat ya. Jadi saya berani pegangnya itu di tangan, jari-jari tangannya dia. Kita pegangan tangan seperti Oh, itu berani kayak untuk. ditarik gitu ya kak ya. Iya, Ini anaknya begini terus ditarik gini. ya itu. Tapi ingat kakinya ditekuk ya, kakinya Ya, kakinya gitu. ditekuk. Ya, jadi sit up kayak orang dewasa itu, tapi kita pelan-pelan bantunya. Tapi kalau memang dirasa saat diposisikan mau sit up itu ternyata bahunya itu apa ya, hypermobile gitu, jadi lebih lentur gitu, sebaiknya dipegang di sini nggak apa-apa. Bisa Oh, dipegang di jadi bahu. kalau misalnya ini apa ternyata bahunya itu kayak nggak kuat gitu ya kak, kayak lemes banget mungkin ya kalau Iya, awamnya ya. Itu mm-mm. jangan kalau sit up itu jangan ditarik di tangannya begitu ya kak. Tangan, Jangan ditarik iya, langsung gini, tapi mm-mm. dipegang di Di belakangnya bahu. ini, di Ya, kita bahu angkat sampai. dulu sedikit. Kalau anaknya mulai gimana ya, pasti terasa kan anaknya tuh mulai ngencengin badannya. Nah, itu baru Ya. kita lanjut bantu dorong dia pelan-pelan. Tapi usahain ya awalnya itu kalau bisa sih 50-50 ya. Ibu atau ayahnya bantu 50%, anaknya yang usaha 50%. Kalau bisa sih seperti itu, tapi disesuaikan dengan kondisinya sih. Kalau memang anaknya cuma baru bisa ngencengin badannya aja, oke, dibantu dulu sampai duduk, kemudian dikembalikan lagi posisi tidur. Diulang-ulang terus sampai nanti ada input yang memang apa yang diharapkan itu tercapai, seperti itu. Oke kak, terima kasih kak. Ini ada yang tanya lagi nih. Ini em, kurang tahu ini anaknya ADS apa bukan ya, tapi punya hipertiroid. Jadi Mm-mm. anaknya ini usia 15 bulan, belum bisa berdiri, belum bisa merangkak. Jadi gimana ya Kak, kalau misalnya kita perlu apa namanya stimulasi di rumah itu seperti apa? Jadi ini PR-nya dua nih Kak. Usia 15 bulan, belum bisa merangkak dan belum bisa berdiri. Ini mana dulu yang didahulukan dan step-stepnya seperti apa Kak penguatannya? Oke. Berarti udah bisa duduk ya, sudah bisa duduk, tapi belum bisa merangkak. Oke. Mengacu pada Denver itu ya, mengacu pada milestone tumbuh kembang itu pasti yang harus pertama dilalui itu adalah merangkak. Nah, yang pertama bisa dilakukan untuk stimulasi merangkak itu bisa dengan bantuan guling ya di rumah. Jadi posisi apa ya? Posisi kuda-kuda itu empat kedua tangan numpu sama dengan lutut numpu itu, kemudian di bagian perutnya itu ditambahkan dengan guling. Jadi Oh, apa ya, jadi posisi onggong-onggong. posisi kayak kayak gini ya Kak ya, kayak gini. Kayak Iya, gini mungkin betul, ya. betul. Terus nanti tengahnya itu dikasih guling di Guling. apa namanya di tangan gitu ya Kak ya. Betul. Nah, jadi untuk nahan dulu itu dikasih dulu onggong-onggong. Nah, orang tua lah di orang tua di rumah itu yang stimulasi itu lihat anaknya itu kedua sikunya ini kuat nggak untuk numpu. Jadi tetap lurus menumpu atau malah mulai letoy-letoy gitu. Kalau memang masih kurang kurang kuat untuk numpu, oke, ajak onggong-onggong dulu dengan guling. Jadi boleh dimaju mundurkan gulingnya. Ajak itu dulu mungkin sehari itu sering lah diajak. Yang penting rutin ya, rutin stimulasi itu yang penting rutin. Jadi sering diajak itu dulu. Nanti kalau memang dirasa sudah bagus numpunya, boleh pelan-pelan di onggong-onggongnya nggak pakai guling dulu. Onggong-onggong nggak pakai guling. Kalau sudah bisa, oke, belajar merangkaknya melangkah. Jadi cross gitu ya, polanya itu cross. Jadi kalau tangan kanan yang maju, berarti kaki kiri yang maju seperti itu. Itu diajarkan dulu pelan-pelan, ajarin pelan-pelan. Itu ayah ibunya yang bantu pindahin dulu nggak apa-apa pelan-pelan. Kemudian boleh juga ditambah latihan persiapan untuk berdiri. Jadi latihan untuk persiapan berdiri itu ada yang duduk berdiri, jongkok berdiri, itu boleh juga diselipkan di sana. Jadi misalnya boleh dia duduk di kursi kecil, kemudian minta dia berdiri, misalnya ambil mainan yang dia suka, lonceng misalnya, bola atau apa, tisu mungkin. Biasanya kan anak-anak tuh yang aneh-aneh ya, tisu Iya, iya, plastik, benar. kresek, boleh gitu dipakai. Jadi dia distimulasi. Nah, itu apa ya?
kalau memang anaknya belum bisa melakukan, itu boleh dibantu dulu. Jadi satu, ayahnya pegang kakinya, misalnya waktu jongkok nih, diposisikan jongkok dulu. Posisikan jongkok, Iya. ya ayahnya itu pegang di pergelangan kakinya. Ayahnya pegang di Pergelangan kaki pergelangan ini berarti kaki, ini ya kak ya. ayahnya dipegang di pergelangan kaki. Nah, ibunya boleh bantu dulu apa pegang di bawah ketiaknya, dibantu untuk ajarin ini loh jongkok, kemudian berdiri, jongkok berdiri. Nah, Oh kalau memang jongkok berdiri. sudah ada apa ya? Oh, ini anaknya udah mulai gerak sendiri nih. Nah, ibunya boleh bantu pegangnya itu di lututnya. Jadi untuk jaga dia apa? Bisa jongkok berdiri, dibantu itu boleh di apa? Agak didorong ke depan itu jadi dia otomatis karena kalau kita jongkok didorong ke depan itu kan seperti akan jatuh ya rasanya. Nah, otomatis dia akan berdiri. Itu Hmm. bisa dibantu seperti itu apa namanya duduknya juga duduk di kursi kecil juga seperti itu. Jadi mungkin anaknya belum mau berdiri nih, boleh ada satu mungkin digantung gitu mainannya, boleh ibunya mungkin satu bantu dorong lututnya agak ke depan. Jadi dia agak apa ya, agak kayak menungging gitu di kursinya. Jadi dia mau berdiri untuk berusaha itu. Kadang anak-anak masih perlu dipegang gitu sih karena masih takut mungkin ya itu masih ini sih masih bisa dilakukan di rumah. Jadi tetap dibantu dulu oleh orang tuanya seperti itu sih yang biasanya ya kita lakukan juga ya. Jadi memang harus bertahap ya kak ya, mulai dari Mm-mm. anak itu misalnya kok anak saya tidak bisa duduk, berarti itu harus harus dievaluasi apakah sudah bisa berguling, apakah sudah bisa miring, karena memang step-stepnya itu harus dilalui semua ya kak ya, termasuk tadi itu oh belum bisa berdiri usianya bukan berpatokan pada usia misalnya 15 bulan kok belum bisa berdiri, tapi apakah sebelum-sebelumnya apakah merangkaknya sudah baik, karena Kinsey itu kalau tidak salah belajar merangkak itu dari 9 bulan ya kak, dan baru Mm-mm. baru terkoordinasi dengan baik itu kira-kira setahun. Jadi memang Mm-mm. berbulan-bulan dan itu pun di rumah juga dilatih, tapi memang anaknya itu memang waktu itu seperti belum mau maju ya kak ya memang ya belum Mm-mm. mau maju memang dan itu memang membutuhkan waktu yang tidak tidak sebentar seperti itu. Mm-mm. Karena memang Itu merangkak berbeda itu karena berat ya. iya, merangkak itu berat. Terus Kita, sempat sempat kayak ngesot uh-uh. gitu kan ya, Kak. Jadi Mm-mm. berubah-berubah. Sempat sempat seperti ini waktu merangkak. Jadi kakinya lurus pernah. Kemudian apa namanya? Dari merangkak duduk. Satu kali merangkak duduk seperti itu juga pernah. Jadi Mm-mm. berganti-ganti gayanya dan itu memang harus perlu dilatih terus sampai akhirnya terkoordinasi kalau tangan tangan kiri berarti kaki kanan maju seperti itu. Jadi memang Mm-mm. perlu distimulasi terus ya, Kak ya. Iya betul. Jadi kalau anaknya nah kayak Kinsey tuh modelnya dulu dia memang sudah mulai merangkak tapi memang belum mau maju itu tetap aja mainnya itu lebih banyak dengan posisi merangkak apa orang dewasa yang nemenin main juga mungkin kasih lihat ini loh merangkak seperti ini. Jadi anak itu pasti lama-lama dengan input satu dua tiga yang diberikan ke dia itu pasti akan apa ya memberikan efek oh kayak gini nih oh sedikit dicoba pasti pasti anak itu akan mencoba sedikit demi sedikit pasti ada perubahannya. Dan ini banyak sih Kak. Banyak banyak kisah seperti itu. Jadi kayak misalnya ketika orang tua itu terlalu gupuh mungkin ya, usia 15 bulan itu biasanya anak itu sudah lari misalnya seperti itu. Tapi kok anak saya belum begitu. Jadi kayak apa ya Kak? Mungkin apa sih pesan Kakak untuk orang tua anak dengan kondisi spesial itu kira-kira untuk melakukan treatment setiap hari di rumah, stimulasi itu apa sih yang perlu kita kita istilahnya tuh mindset kita harus seperti apa gitu Kak Oke. untuk orang tua Eh, ini kalau Kakak mm-mm. dari terapis ya dari profesional bagaimana memandang itu. Oke, kalau untuk stimulasinya ya di rumah itu, jadi orang tua itu ibarat apa ya, kita bilangnya itu santainya kita bilang itu nggak boleh capek ya, nggak boleh capek. Jadi anak itu memang perlu banyak sekali stimulasi. Jadi dia memang harus di apa ya tahap perkembangannya itu memang harus diperhatikan sekali. Jadi memang harus distimulasi terus menerus. Orang tua itu nggak boleh capek harus tetap semangat karena kalau orang tuanya itu mulai ogah-ogahan nih, pasti si anak itu apa ya ngebaca itu. Jadi si anak pun malah tambah ogah.
melakukan latihan, melakukan stimulasi yang diberikan. Jadi memang orang tuanya harus tetap semangat, harus dengan apa ya, dengan riang, ngajak dia main, ngajak dia stimulasi. Itu apa ya, eh, untuk mencapai satu tahap demi tahap itu setiap anak itu berbeda-beda. Jadi apa ya, nggak perlu minder, nggak perlu, aduh anakku udah nggak bisa nih, ya udah deh biarin aja deh, nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap harus dikejar, diusahakan, distimulasi terus, apa, setiap progres kecil yang diberikan oleh si anak itu sangat berarti buat tumbuh kembangnya, tahap tumbuh kembang dia berikutnya, seperti itu sih. Jadi memang orang tua ini harus ini ya, nggak boleh capek, perannya itu memang sangat luar biasa. Eh, oh iya Kak, ada ini Kak, ada pertanyaan. Ketika Mm-mm, anak ini eh, kontrol lehernya ini sudah bisa tegak, tapi mm-mm, miring ke salah satu sisi gitu Kak. Jadi kadang mm-mm, kepalanya itu tegak, tapi ada cenderung miring ke arah kiri, miring ke arah mm-mm. kanan. Itu gimana Kak cara ininya? Cara melatihnya supaya supaya bisa seimbang begitu. Oke, mungkin bisa apa ya, stimulasinya itu, nah apa, mungkin si anak lebih seneng anggaplah salah satu sisi miring ke kanan. Jadi dia kita ajak stimulasinya mungkin lebih sering tengok ke sini, tengok ke arah sebaliknya seperti itu. Atau mungkin saat dia duduk makan, atau mungkin saat-saat dia apa ya, kita ajak main tapi yang fokus gitu, misalnya nyanyi itu kan dengan posisi yang duduk ya, duduk atau pokoknya posisi yang statis gitu, bisa kita bantu ganjel mungkin dengan apa ya, yang dia senang mungkin handuk, ada handuk favoritnya atau boneka favoritnya, bisa kita bantu tegakkan seperti itu. Apa ya, jadi lebih ke bermainnya sih yang dimodifikasi, jadi dia uh, kebetulan saya banyak juga sih ketemu yang kayak gitu, jadi ada yang salah satu miring mungkin ya seperti tadi ke kanan, mungkin kita lebih aja dia banyak tengok kiri, stimulasi apapun itu dimulai dari kiri seperti itu sih, jadi dia lebih apa ya, lebih berusaha untuk mengontrol kekuatan ototnya itu seimbang, kayak gitu sih mama yang Ah, bisa ini dilakukan nggak ya. kerasa kita nggak kerasa kita udah sejam lebih nih Kak. Mungkin masih beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nanti bisa ada sesi selanjutnya yang mungkin praktek gitu ya Kak ya. Yang Oh karena iya. memang karena memang tidak semua gitu memiliki akses ke terapis, baik itu terapis Mm-mm. di rumah sakit maupun di klinik mandiri ya Kak ya. Jadi harapannya kita di sini berbagi supaya orang tua semangat, dan ternyata banyak hal dan banyak media di rumah yang bisa kita temukan dan bisa kita gunakan ya Kak ya. Mm-mm, Jadi tidak betul. tidak melalui tidak selalu fisioterapi seperti tadi harus ada pendahuluan, kemudian inti harus benar-benar dikondisikan, tapi main-main, kemudian Mm-mm, kita mengajak main misalnya dikasih handuk di sini supaya tidak terlalu condong ke kanan, misalnya seperti itu, ternyata itu juga salah satu latihan gitu ya. Terus ini betul. Kak, mungkin sebelum penutup Mm-mm. ada beberapa pertanyaan yang bertanya seperti ini. Kapan anak dengan Down syndrome itu diperlukan sepatu khusus? Oh, Ini yang oke. banyak di ini saya juga ada medianya tadi sudah disiapkan. Oke. Untuk sepatu khusus sendiri itu kita lihat sih ya, biasanya anak-anak Down syndrome kan ada joint laxity tuh. Jadi memang saat fasenya sudah dia belajar berdiri, belajar berjalan, dilihatlah itu sendi ankle-nya itu apa ya, posisinya itu tidak pada normalnya, tidak menumpu dengan baik ya, malah apa, sedikit memutar seperti itu kan karena pengaruh joint laxity-nya. Nah, itulah mulai diperlukan sepatu koreksi untuk memfiksasi bagian ankle-nya itu biar dia tegak, menumpunya itu mau tegak seperti apa ya, kaki normal seperti itu. Jadi dia untuk mencegah ada permasalahan ankle yang diakibatkan apa ya, karena posisinya salah berdirinya, karena kan sebaiknya berdiri itu kan memang menumpunya itu bagus ya, jadi tetap ada lengkungan di kakinya, nggak flat kayak gitu. Jadi di saat Ini itulah ada diperlukan.
sepatu Dalam koleksi. kurungannya jadi kayak semacam sol gitu ya kak ya, yang untuk Kinsey Betul. ini. Bisa saya buka seperti ini. Apakah Betul. terlihat ya? Ini ada semacam eh, agak ke Ya. ada seperti insolnya begitu ya, untuk Nah, karena tampak. biar kakinya juga nggak fit, nggak flat fit gitu ya kak ya. Betul. Jadi seperti itu. Eh, Terima kasih Kak untuk sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita pada sesi kali ini. Mungkin Kakak ada yang mau ditambahkan yang tadi belum sempat kita bahas, yang kira-kira penting untuk diketahui orang tua. Apa ya, mungkin untuk orang tua di rumah, jika memang apa ya, dirasa anaknya itu dilihat mulai ada keterlambatan tumbuh kembang, bukan tidak mengkotakkan ADS saja ya, tapi anak-anak lainnya yang memang dirasa itu ada keterlambatan tumbuh kembang, sebaiknya segeralah berkonsultasi ke dokter anaknya, bisa ke fisioterapi juga bisa, ke terapis lain juga bisa. Setidaknya dilakukan konsultasi dulu, dari sana bisa pasti pihak-pihak itu akan oh ini anaknya perlunya fisioterapi, oke nanti dirujuk ke fisioterapi. Oh ini anaknya perlunya terapi wicara, oke nanti akan dirujuk ke terapi wicara. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi agar apa ya, stimulasi yang diperlukan itu bisa diberikan sedini mungkin. Jadi deteksi dini, kemudian stimulasinya juga diberikan sedini mungkin. Jadi harapannya itu progres dan goals-nya itu tercapainya apa ya? Lebih cepat dan lebih apa ya? Lebih sesuai, nggak jauh banget gitu loh ngejar ketertinggalannya dari milestone-nya itu. Seperti itu sih. Jadi Kemudian nanti apa ya? kalau misalnya Mm-mm. ke Ya terapis gimana pasti Mama? ada asesmen ya Kak ya. Iya Pasti ada betul. hasil asesmen Ke dari apa namanya mm-mm. kondisi anaknya. Ya, ke dokter, ke terapis itu pasti ada asesmen dulu dan dari hasil asesmen pemeriksaan itu pasti akan ditentukan ini anaknya perlu apa, kelanjutannya itu terapinya apa, seperti itu pasti nanti akan dijelaskan juga. Jadi ya jangan ragu juga untuk konsultasi. Itu. Dan untuk fisioterapi sendiri nih Kak, kalau Hmm? untuk anak-anak dengan hipotonia seperti ADS Hmm? atau mungkin Hmm? anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang yang berhubungan dengan fisik kan butuh sekali ya Kak fisioterapi. Dan Hmm? itu kan apa namanya orang pasti berpikiran apakah mahal seperti itu. Kan Hmm. itu kalau untuk di rumah sakit itu bisa di cover dengan BPJS ya Kak ya. Iya, kalau setahu saya di rumah sakit bisa BPJS ya. Se, apa update ilmu saya, update berita-berita itu bisa tercover BPJS. Tapi kalau memang ingin ke klinik itu masih bisa juga, masih ada beberapa klinik yang ada fisioterapinya, itu bisa tanya-tanya dulu gimana nanti sesinya di sini. Itu apa ya? Ibaratnya ya seperti pepatah itu malu bertanya susah di jalan. Jadi sebaiknya ditanya dulu serinci mungkin. Apa sih yang mau ditanya sampai ke biaya pun silahkan ditanya di situ. Jadi biar sama-sama enak sih anaknya bisa menjalani terapi. Apa orang tuanya juga tidak merasa terbebani seperti itu sih karena mungkin anggapannya aduh terapinya mahal biar nggak kayak gitu sih. Jadi memang harus ditanya dulu selengkap-lengkapnya. Betul, dan bisa juga seperti misalnya apa namanya cari-cari di kota masing-masing itu apakah ada yayasan atau mungkin bantuan dinas sosial yang itu kan seperti dinas sosial itu kan memiliki bantuan untuk rehabilitasi anak berkebutuhan khusus dan biasanya itu adalah program pemerintah yang tidak berbayar seperti itu ya. Jadi memang itu adalah usaha kita sebagai orang tuanya untuk mencari yang terbaik dan memberikan hak-hak untuk anak-anaknya. Jadi kalau apa namanya ini juga sudah ada yang beberapa yang berbicara bahwa anaknya melakukan fisioterapi di rumah sakit dan itu tercover oleh BPJS seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Sukma sudah meluangkan waktu. Tidak terasa sudah 1 jam lebih dan sudah memasuki sholat zuhur untuk teman-teman yang Muslim. Oke, terima kasih Iya, Kak Sukma. sama-sama Terima kasih Mama. juga untuk orang Nanti tua kita yang sudah lanjutkan yang ya, sudah siapa tahu ada seri bergabung. duanya. Kita langsung praktek deh, saya siapkan alatnya nanti. Oke, terima kasih Kak Oke? Sukma. Nanti butuh media apa-apa atau Kinsey juga boleh.
Kinsi, latihannya sama Kinsi juga boleh. Oke, nanti Terima kita kasih lanjutin Kak. ya. Mungkin Siapa tahu bisa buat seri 2 ya. Karena boleh, mungkin boleh Kak. masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab. Oke, nanti tadi juga saya lihat komennya, ayo Kak, nanti kita langsung praktek aja. Oke, nanti kita buatkanlah seri berikutnya ya, Mama ya. Iya, siap, siap. Terima kasih Kak Sukma. Terima kasih seluruh Sama-sama. orang tua. Sampai Terima kasih jumpa untuk di yang sudah sesi-sesi selanjutnya. menyaksikan. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore.